Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Dubes, Pak Salman Al-Farisi, Dubes Republik Indonesia untuk Afrika Selatan. Yang terhormat Ustadz Salim Afilah, terima kasih atas perkenan menyisihkan waktunya di malam-malam terakhir 10 hari terakhir Ramadan untuk memberikan tausiah dan ilmu bagi kami di Afrika Selatan, khususnya staf dan WNI di Afrika Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu, hadirin yang hadir dari berbagai tempat. Insya Allah kita akan memulai kajian hari ini, salah satu program yang diagendakan oleh KBRI Pretoria dalam rangka mengisi kegiatan selama bulan Ramadan. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Salim Afilah. Sebelum kita beranjak untuk mendengarkan tausiah beliau, sebelumnya kita akan memulai pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Untuk itu kami mohon kepada Mas Zainul Kamal dari Darul Ulum untuk membaca ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan Mas Abdullah Mahfudz untuk membaca sari tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Nur Zainul Kamal dan Saudara Abdullah Mahfudz. Sebelum kami mendengarkan sambutan singkat dari Pak Dubes, mohon perkenan Ustadz Salim untuk bisa hadir in frame di video.
semuanya untuk yang akhirat. Ustadz Salim, mohon perkenan untuk bisa in frame di video sebelum kita mendengarkan sambutan dari Pak Dubes. Enak kok ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Makasih Ustadz telah bersedia untuk bergabung. Sebelum kami lanjut ke tausiah Ustadz Salim, kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Pak Dubes Salman Al-Farisi. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Salim, alhamdulillah dari Joko Karyan, jauh 1000 meter dari Afrika Selatan. Tentu saja rasa syukur yang tiada tara kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita pada hari ini, sudah melampaui sekian hari ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari-hari berikutnya bisa kita lanjutkan dengan peribadatan yang lebih kencang lagi. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan bimbingannya kita sekarang berada bersilaturahim pada hari ini. Ustadz Salim yang kami hormati, bersama kami hari ini adalah para teman-teman yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Darul Ulum karena bulan Ramadan mereka libur, dan biasanya sebagian dari mereka bersama kami di KBRI dan sebagian juga bertugas menjadi imam di beberapa masjid di Pretoria dan di beberapa provinsi di Afrika Selatan ini. Alhamdulillah mereka para kader yang insya Allah sebentar lagi akan lulus dan mengabdikan pada lapangan dakwah di tanah air insya Allah. Mereka nanti pulang membawa gelar sebagai Maulana Ustadz. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Ustadz, tentu saja terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di antara kesibukan yang saya yakin di bulan Ramadan itu mesti banyak sekali kesibukan Ustadz. Tapi Ustadz berkenan membagi waktu untuk kita semua dengan tema menjaga iman di perantauan. Ini memang sesuatu yang menjadi tantangan kita di perantauan. Tapi alhamdulillah meskipun kita di negara yang minoritas Muslim menjadi minoritas di negara ini, tapi alhamdulillah beberapa fasilitas ibadah cukup terjangkau dan untuk kegiatan sehari-hari termasuk makan sehari-hari banyak produk-produk halal yang dijajakan di Afrika Selatan ini. Dan tentu saja di samping itu hal-hal yang penting bagi kita untuk mendengar dari Ustadz nanti adalah bagaimana kiat-kiat untuk kita tetap menjaga keimanan kita sehingga kita tetap menjaga peribadatan kita dan menjaga selalu istiqomah dengan peribadatan kita sesuai dengan yang diharapkan oleh syariah. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tentu saja saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para
jamaah yang hadir pada sore dan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore dan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mohon Ustadz berkenan menyampaikan tausiah kepada kami. Insya Allah kami ini sekalian ngabuburit Ustadz. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Seperti disampaikan oleh Pak Dubes tadi, Ustadz Salim, kita di sore hari menjelang berbuka. Insya Allah hari ini kita berbuka jam 17.37, jadi sekitar 30 menit lebih cepat daripada di Indonesia waktu durasi berpuasa kami di sini. Dan kami lakukan pengajian ini secara hybrid, beberapa hadir di sini di Wisma Duta Besar, sebagian lagi teman-teman dan WRI lainnya hadir dari kediaman masing-masing. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa jumlah WNI di Afrika Selatan memang tidak besar Ustadz, hanya tidak sampai 300 orang, dan sebagian juga ada yang beragama non-muslim. Jadi insya Allah yang bisa hadir hari ini adalah yang mungkin memang waktunya sedang luang Ustadz. Dan sebelum memulai, insya Allah Ustadz waktunya sekitar 40 atau 50 menit, lalu disambung dengan tanya jawab, dan mudah-mudahan sebelum jam 22.30 kita sudah bisa menyelesaikan sebelum kami berbuka puasa di sini. Kami persilakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadiyi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, ayahanda kita semua, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Bapak Salman Al-Farisi, beserta seluruh staf dan jajaran pelayanan masyarakat Indonesia di KBRI Afrika Selatan yang kami hormati, Hadratul Fadil, para asatid dari Darul Ulum. Masya Allah, ini seharusnya sudah cukup ya, tidak perlu mendatangkan yang dari Jogokarian. Tetapi insya Allah ini menjadi silatul ukhuwah yang bermakna. Jazakumullah ana khairan. Tentu apa-apa yang kami sampaikan nanti akan banyak kekhilafan dan kekeliruan, langsung nanti dapat dikoreksi oleh para asatid yang mulia yang hadir bersama kita hari ini. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang mengikuti kajian kita pada sore waktu Afrika Selatan dan malam waktu Indonesia, dimanapun berada, barakallahu fikum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun secara daring dan hybrid tadi dikatakan, tetapi insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap para malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Berbahagia sekali bisa bersilatil ukhuwah, silatil arham dengan Bapak Ibu sekalian di Afrika Selatan, negeri yang lama saya impikan hanya saya baca tentang sejarah Tuan Tasamalaka Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjalani jalan perjuangan yang sangat luar biasa dari Makassar ke Banten, kemudian sampai dibuang ke Sri Lanka, dan akhirnya berlabuh di Afrika Selatan menjadi tetap sebagai seorang ulama dan pejuang yang tak habis-habis berkah dan dakwahnya. Demikian pula saya membaca tentang Cakraningrat IV,
Raja Madura yang gagah berani, yang kemudian juga berakhir takdirnya di tanah Afrika Selatan dengan kegagahan yang masih dibanggakan oleh orang-orang Madura sampai hari ini. Dan banyak sekali ya begitu pertautan sejarah antara Indonesia dengan Afrika Selatan yang membentang sepanjang narasi sejarah di abad-abad pelayaran samudra sampai di abad-abad perjuangan bangsa kita dalam melawan penjajahan yang kita baca di dalam sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang menjaga iman di perantauan, saya ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat mulia sekaligus. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dua sahabat ini sama-sama membawakan untuk kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat patut untuk menjadi pegangan kita. Dimanapun kita diperjalankan oleh Allah di muka bumi, dimanapun kita dipijakkan kaki kita oleh Allah di muka bumi ini. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan ini juga adalah bekal pribadi yang diberikan kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Mu'ad diutus untuk berangkat berdakwah merantau ke negeri Yaman dari Madinatul Munawwarah pada saat itu, di mana Rasulullah SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini ringkas, padat makna, mengandung kedalaman pemahaman yang luar biasa. Bahkan ya ini memang salah satu di antara sifat mulia Rasulullah SAW. Beliau memiliki jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas dan padat, tetapi sangat penuh dengan pelajaran, sangat luas kalau kemudian dikembangkan, sangat dalam jika kemudian digali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini kalimat yang sangat indah yang menunjukkan kepada kita satu pesan penting untuk dimanapun kita berada, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Di satu sisi ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itulah yang memberi kita kekuatan, memberi kita rasa percaya diri, memberi kita sebuah kekuatan untuk terus bisa bertahan di tengah berbagai macam ujian. Di sisi lain dia adalah peringatan bahwa Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan ini adalah kesatuan pemahaman yang kita perlu hadirkan ke dalam hati kita. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Yakni sebagaimana kita di dalam ibadah Ramadan kita, salah satu goal yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk kita gapai, untuk kita capai dari ibadah-ibadah Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sehingga apakah makna takwa itu? Kita sering mendengar dari para khatib yang berkhutbah di mimbar-mimbar Jumat bahwa takwa itu adalah imtitsalul awamirillahi wa jitinabu nawahihi.
menyesuaikan diri dengan segala yang diperintahkan Allah kepada kita, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yakni dengan demikian takwa adalah penjagaan supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, berada dalam batas-batas Allah, tidak keluar dari jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Imam Agung Masjid Nabawi pada masa Sayyidina Umar, "Wahai Ubay, jelaskan kepadaku apa yang disebut takwa." Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab dengan satu pertanyaan balik. "Pernahkah engkau, hai Amirul Mukminin, berjalan di satu tempat yang remang-remang sinarannya, tetapi di situ banyak onak, banyak duri, banyak lubang yang bisa memerosokkan?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya, pernah." Lalu Ubay melanjutkan, "Bagaimana yang kau lakukan ketika itu?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku berhati-hati." Kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzalika taqwa." Maka itulah takwa. Takwa itu berhati-hati. Satu makna hakikat yang ringkas dan sederhana dari Ubay bin Ka'ab, bahwa takwa itu berhati-hati. Berhati-hatilah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Berhati-hatilah dimanapun kamu berada. Sebagaimana justru Rasulullah SAW mengumpamakan hidup di dunia seharusnya seperti seorang asing atau penyeberang jalan. Seorang yang asing, gharib, musafir, dia pasti berhati-hati. Karena kalau dia sampai mendapat masalah di tanah yang asing, di negeri yang asing, dia akan kesulitan mendapatkan pembela dan penolong. Dan dia akan berhadapan dengan urusan yang merepotkan. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia bagai orang asing, abiri sabilin, atau seorang penyeberang jalan. Jadi pesan ini menjadi sebuah hal yang sangat mengena bagi kita di dalam perantauan. Bapak Ibu merantau secara zahir dari negeri asal yang jauh, tetapi pada hakikatnya kita semua adalah perantau. Kita semuanya adalah musafir. Ada seorang musafir pada suatu hari sampai di sebuah kota. Dia mengikuti salat di masjid di kota tersebut dan mendapati seorang khatib yang nasihatnya sangat mendalam, yang nasihatnya sangat mengena, yang merasuk ke dalam hatinya. Setelah usai salat, dia pun menghampiri khatib itu dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku ikut ke rumahmu?" Kata sang Syekh, "Silahkan anakku." Kemudian mereka berjalan ke rumah Syekh itu, masuk ke rumah. Di dalam rumah Syekh itu, sang musafir tidak menemukan perabot-perabot apapun. Tetapi sang Syekh menawarkan minum di dalam wadah sederhana kepadanya, yang tentu dia terima. Lalu sang musafir bertanya, "Wahai Syekh, di manakah perabotan rumahku?" Kata sang Syekh bertanya balik, "Wahai saudara, di mana pula perabotan Anda?" Kata musafir itu, "Saya kan cuma musafir." Kata sang Syekh, "Sama, saya juga cuma seorang musafir di kehidupan dunia ini." Jadi, ittaqillaha haitsu ma kunta, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Berhati-hatilah dimanapun kamu berada. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya dimanapun kamu berada. Al-Imam Al-Ghazali punya penjelasan yang sangat operasional tentang takwa yang beliau uraikan dalam 5 kata penting, anasir dari takwa itu. Beliau menyebutkan muraqabah, muahadah, muhasabah, muaqabah,
mujahadah. Kata beliau yang pertama, takwa dipondasi dimulai dari al-muraqabah, merasa senantiasa diawasi, dilihat, didengar, dicatat segala amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita pelajari dalam Ramadan kita. Kita betul-betul merasakan pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap puasa kita. Karena memang puasa ini ibadah kemesraan dengan Allah. Puasa itu untukku, fasaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan hanya aku yang akan memberikan balasan pahalanya. Sehingga dalam puasa kita berlatih untuk muraqabah, merasai pengawasan Allah. Ketika kita siang-siang, duhur-duhur, kemudian puncak-puncak haus. Mungkin kalau di Afrika Selatan karena puasanya bertepatan di musim yang bukan musim panas, mungkin yang lebih terasa kalau dingin malah laparnya, bukan hausnya. Kalau di daerah yang sedang menjalani puasa di musim panas, itu barangkali yang terasa malah hausnya, bukan laparnya. Saya beberapa kali sempat merasakan puasa di Eropa ketika musim panas, dan memang Masya Allah, ya, satu hal yang menjadi ujian tersendiri. Dan ketika kemudian di siang-siang itu kita berwudu untuk sholat duhur, dalam keadaan tenggorokan sekering-keringnya, kerongkongan terasa sangat kehausan. Wudu itu menjadi godaan tersendiri bagi kita ketika berkumur, katakanlah demikian. Kita menengok ke kanan, ke kiri, adakah yang akan menyadari? Kita melihat apakah ada orang yang akan tahu. Tapi ketika kita bahkan menyadari bahwa tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak akan pernah kita tega untuk memasukkan air kumur itu sebagiannya ke kerongkongan kita, membasahi yang sangat kehausan itu. Semata-mata itu karena kita yakin bahwa meski tidak ada orang yang melihat, meski tidak ada orang yang tahu, kita sangat yakin bahwa Allah tahu. Muraqabah yang semacam ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita rasakan di dalam puasa. Alangkah indahnya kalau dia kita bawa keluar dari puasa kita, pada setiap urusan kita, pada setiap detak dan detik kita, pada setiap aktivitas kita. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau seluruh bangsa ini berpuasa dan menghayati muraqabatullah dalam puasanya, dibawa keluar dari puasa, tentu tidak ada tukang tambal ban yang menebar paku di dekat tempat prakteknya. Tentu tidak ada pedagang yang memasang magnet di bawah anak timbangannya. Tentu tidak ada bagian pengadaan yang meminta kwitansi ganda. Tentu berbagai hal yang lain yang kemudian kita lakukan karena kita merasa lepas dari pengawasan Allah. Seakan-akan kita merasa bahwa Allah tidak tahu. Seakan-akan kita merasa bahwa ini tersembunyi. Ini tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat. Padahal dalam puasa, setetes air yang masuk ke kerongkongan saja, kita yakin bahwa Allah tahu. Ketika dibawa ke urusan-urusan pribadi, rumah tangga, Masya Allah, tabaraka rahman, tentu tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan. Na'udzubillah min dalik, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinaan, dan lain sebagainya. Muraqabah adalah kunci dari semua kebaikan yang bisa kita raih, karena kita merasa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, rasakanlah pengawasan Allah dimanapun kamu berada. Karena tidak ada satu tempat pun di seluruh langit dan bumi yang lepas dari pengawasan Allah. Al-Ghazali melanjutkan, berikutnya anasir dari takwa adalah mu'ahadah, mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah. Ketika dulu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, pengatur segala urusan kalian,
pemilik kalian, penguasa kalian, pemelihara kalian. Maka kita semua pada saat itu telah menyatakan, bala, betul ya Allah, syahidana, kami menjadi saksi atas itu. Karena Engkau adalah Rabb kami, maka tidak ada ilah, sesembahan yang patut untuk diibadahi selain Engkau. Mu'ahadah, mengingat kembali perjanjian dengan Allah bahwa kita di dunia ini bertugas untuk menjadi hamba yang mengabdi kepadanya, yang beribadah kepadanya, yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ini tentu akan melahirkan sikap aktif, meniatkan di dalam hati dan mewujudkan sejauh jangkauan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tadi yang disebut sebagai muraqabah, merasa diawasi Allah, ada kesan pasif di situ. Kita karena merasa diawasi Allah, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita malu di hadapan Allah, yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada kita. Maka dalam soal muahadah, kesannya menjadi sesuatu yang bersifat aktif. Meniatkan kebaikan di dalam hati. Dimulai dari sana. In wil khaira, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Niatkanlah selalu kebaikan, karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama meniatkan hal-hal yang baik. Seorang mukmin memulai ibadahnya dari hati, dan itu adalah niat. Pentingnya niat di dalam setiap gerak yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghargai niat seorang mukmin. Dicatat satu kebaikan sempurna dari apa yang dia niatkan sebagai kebaikan. Dilipatkan 10 kali lipat pada apa yang dia lakukan, wujudkan dari niat itu. Sebaliknya, jika dia berniat buruk belum ditulis sebagai keburukan. Ditunaikan, maka ditulis sebagai satu keburukan saja. Dan ditinggalkan karena Allah, tentu malah ditulis sebagai sebuah kebaikan. Karena Allah tentu, bukan karena tidak sempat atau tempatnya tutup. Tapi ditinggalkan karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah dalam memberi nilai kepada niat dan amal-amal saleh. Ini tentu menjadi peluang bagi orang-orang beriman untuk selalu meraih kebaikan dari niat-niatnya yang baik. Karena memang ukuran seorang mukmin diantaranya malah niat yang baik melampaui apa yang bisa dia lakukan dalam amalnya. Rasulullah SAW mengatakan, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Menarik diilustrasikan dengan kota infak yang lewat. Kalau kota infaknya di Indonesia, dia lewat di hadapan seorang mukmin. Orang mukmin itu berkata dalam hatinya, ya Allah, tadi DKM Takmir Masjid mengumumkan akan membangun tempat wudhu baru. Anggarannya 100 juta rupiah, ya Allah. Ya Allah, betapa inginnya hamba semua 100 juta itu hamba tanggung sendiri. Hamba infaki sendiri. Hamba wujudkan sendiri jadi tempat wudhu baru yang baik dan bersih. Supaya pahala dari semua orang yang berwudhu, bertaharah di masjid ini menjadi pahala hamba pula tanpa mengurangi pahala mereka. Ya Allah, saya ingin 100 juta saya infakkan. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Dia buka dompetnya. Ada 130.000 rupiah saja di sini. Itu juga masih untuk nafkah, untuk belanja sampai beberapa hari ke depan, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Hanya mampu 10.000 dulu. Lalu 10.000-nya masuk. Maka dia adalah mukmin karena niatnya lebih bagus daripada amalnya. Amalnya 10.000, niatnya 100 juta. Tabarakallah. Tapi bandingkan dengan kota infak itu yang terus bergeser ke samping. Sampai di depan orang lain yang dalam hatinya ada penyakit. Ketika kota infak itu sampai di hadapannya, dia berkata dalam hati, ya ini kotak infak pakai lewat depan gue lagi. Aduh, malas banget dah. Tuh kan pada ngeliatin lagi. Jadi nggak enak kalau nggak masukin. Lalu dia rogoh dompetnya, dia keluarkan. Ya nggak ada uang kecil, paling kecil 10 ribuan. Aduh, sayang banget ini mah. Lalu dia ambil 10 ribunya. Ya nih, gua mah 10 ribu dong. Ya.
dia pastikan dulu setiap orang di sampingnya melihat uang 10.000 itu sebelum dia masukkan ke dalam kotak infak. Lalu dia geser. Amalnya 10.000, sama dengan yang tadi. Tapi niatnya kosong. Karena sebenarnya dia berharap kotak infak itu tidak lewat di depannya. Karena kalaupun lewat di depannya, dia berharap tidak ada orang yang melihat sehingga bisa dia langsung geserkan. Karena kalaupun dia harus masukkan, dia berharap uang paling kecil, yang sekecil-kecilnya yang dia bisa masukkan. Dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah hebatnya orang beriman. Dia niatnya melampaui amalnya. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang sangat mengembirakan kita, para ahli niat baik. Dalam riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, hamba-hamba Allah itu terbagi dalam 4 golongan. Golongan yang pertama, Abdun atahullahul ilma wal mala. Ada hamba diberi ilmu dan diberi harta oleh Allah. Hamba yang diberi ilmu, dengan ilmunya dia bertakwa. Karena memang ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang mengantarkan kepada takwa. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Lalu dengan hartanya dia beramal. Dia tumpah ruahkan dalam kebaikan di jalan Allah. Ni'mal abdu. Ini adalah sebaik-baik hamba. Orang kedua, abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mal. Ada hamba diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, bukan tidak diberi sama sekali. Diberi tapi tidak seberlimpah hamba yang pertama. Diberi tapi pas-pasan, pas butuh, pas ada, begitu saja. Ya cukup, alhamdulillah. Kalau disuruh memilih sebenarnya pilih cukup daripada banyak. Pilih cukup daripada banyak, karena cukup itu ya insya Allah cukup gitu ya. Tapi kalau banyak belum tentu cukup, apalagi punya sepatu banyak tidak ada yang cukup, repot lagi. Jadi ini yang kemudian hamba kedua ini istimewanya adalah dia punya satu kecemburuan kepada hamba pertama. Kecemburuan dan iri hati yang baik. Yakni setiap kali melihat hamba yang pertama ini beramal, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya engkau berikan kepadaku apa yang kau berikan kepada hambamu yang pertama itu, aku juga akan beramal seperti dia. Masya Allah. Kata dia, kalau kau berikan kepadaku harta seperti yang kau berikan pada hambamu yang pertama itu, aku juga akan beramal seperti dia. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dan kata-kata, fa'ajruhuma sawa'un. Pahala dua orang ini sama. Tabarakar Rahman. Yang ketiga, abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Ada hamba diberi Allah harta, tetapi tidak diberi ilmu. Dengan hartanya itu, karena dia tidak bertakwa, maka dia gunakan untuk kesia-siaan dan kemaksiatan. Bi'sal abd. Menjadilah dia seburuk-buruk hamba. Tetapi hamba yang keempat mungkin menjadi sangat kasihan. Karena hamba yang keempat ini tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Lalu dia berkata setiap kali melihat hamba yang ketiga ini bermaksiat. Ya Allah, seandainya kau beri aku harta seperti hambamu yang ketiga, aku juga akan bermaksiat seperti dia. Aku akan bermaksiat lebih keren dari dia. Dan Nabi SAW memberikan penghukuman kepada dua orang ini. Waznuhuma sawa'un. Timbangan dua orang ini sama, serupa di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini pentingnya amalan hati sebelum amalan anggota badan kita. Dalam makna muahadah, kita selalu niatkan kebaikan, programkan kebaikan, rencanakan kebaikan. Seperti dalam bulan Ramadan, kita merencanakan, mentargetkan amal-amal saleh kita dalam bentuk sholat fardunya. Ya, seperti kalau teman-teman di sini ditarget dalam angka 5. Sholat 5 waktunya berjamaah. Ya, sepekan minimal 5 kali tarawih. Sehari sedekah minimal Rp5.000. Setiap selesai sholat fardu, baca Quran minimal 5 halaman. Dalam sebulan minimal memberi takjil, berbuka puasa, kontraktir teman minimal 5 kali, dan seterusnya. Jadi semuanya dalam angka 5 supaya mudah diingat dan mudah diaplikasikan. Karena ini sangat terkait dengan anasir ketiga dari takwa yang disebut Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu muhasabah.
Bagaimana kita mengevaluasi, berintrospeksi. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighat. Agar setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esoknya, untuk akhiratnya. Karena kita sering diajak muhasabah, tapi muhasabah kita abstrak karena tidak ada programnya. Kita diajak mengevaluasi, tetapi tidak ada planningnya. Maka dia menjadi sesuatu yang ya abstrak. Meskipun yang abstrak itu masih bisa menjadi satu hal yang baik selama kesimpulannya benar. Tetapi dia menjadi sesuatu yang tidak terukur sehingga tidak bisa diperbaiki secara terukur pula di waktu berikutnya. Kalau ada program, maka muhasabah menjadi sangat bermakna, bisa diperbaiki secara terukur di periode-periode berikutnya. Ya, meskipun kesimpulannya harus tetap sama. Orang bermuhasabah itu sesoleh apapun harus tetap berkesimpulan nikmat Allah cukup, dosa masih banyak, ibadah masih kurang. Jadi kalau ada muhasabah kok kesimpulannya bukan itu, sesoleh apapun kita, muhasabahnya sebaiknya diulang. Misalnya kalau muhasabah kok kesimpulannya, waduh, dosa saya kok habis ini, defisit dosa ya. Terus kok amal ibadah saya kayaknya terlalu banyak ini, surplus itu. Nah, sesoleh apapun kalau muhasabah kok kesimpulannya demikian, tentu ini muhasabah yang error, patut untuk diperbaiki gitu. Jadi inilah muhasabah, sesuatu yang akan menjadi bermakna lebih kalau di dalam apa yang tadi kita lakukan sebelumnya ada muahadah untuk kemudian membuat perencanaan-perencanaan. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian sesudah itu ada muaqabah namanya. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya. Muaqabah berani memberi iqab kepada diri kita sendiri. Memberi takzir, hukuman peringatan pada diri kita sendiri jika kita melanggar komitmen kita ataupun rencana-rencana kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satu riwayat yang terkenal adalah tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada suatu hari masuk ke kebunnya dan kebun itu ranum-ranum buahnya menjelang panen. Sangat mengasyikkan melihat dari satu pohon ke pohon yang lain, ya. Beliau kemudian terlena keluar dari kebun tersebut. Jamaah sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengucap salam dan bubar dari Masjid Nabawi. Betapa menyesalnya Sayyidina Umar bin Khattab menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguh karena masuk ke kebunku itu yang menjelang panen, yang ranum-ranum, yang sangat indah itu, aku menjadi tidak melaksanakan sholat asar berjamaah bersama engkau. Maka sebagai iqab untuk diriku, takzir untuk diriku, aku sedekahkan kebun itu fi sabilillah. Nabi SAW tersenyum kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Umar, tahan kebunnya, sedekahkan hasilnya. Sebagai sebuah iqab bagimu. Ini menunjukkan kesadaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk memberi peringatan kepada diri mereka jika ada sesuatu di dalam diri mereka yang bergeser. Karena mereka gagal memenuhi komitmen mereka, misalnya. Sayyidina Nabiullah Sulaiman alaihi salam juga memiliki kisah serupa ketika kuda-kuda yang sangat banyak miliknya membuatnya terlena sehingga melupakan satu waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai taubatnya kepada Allah, dia sembelih kuda itu karena Allah, dia tinggalkan kuda itu karena Allah. Maka Allah, ya, ini selalu kaidah penting, segala sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, maka pasti Allah akan mengganti untuk kita yang lebih baik daripadanya. Sulaiman meninggalkan kudanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya kendaraan yang lebih canggih, yang tidak perlu memberi makan, tidak perlu memberi minum, tidak perlu memandikan, tidak perlu merawat dengan rumit. Tetapi bahkan kendaraan itu jauh lebih cepat, jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, diperintahkan kemanapun bergerak, siap bergerak sewaktu-waktu. Itulah angin yang lalu menjadi kendaraannya Sulaiman alaihi salam. Dia tinggalkan kuda karena Allah. Allah gantikan untuknya kendaraan berupa angin. Muaqabah. Ini wujud pendisiplinan diri kita dalam program-program ketaatan kita kepada Allah. Yang kelima, mujahadah. Berjuang menyungguhi diri kita. Paling tidak dijelaskan para ulama dalam dua segi penting. Mengistiqomahkan amal
dan mengikhlaskan niat. Itu mujahadah kita. Kenapa mengistiqomahkan amal dan mengikhlaskan niat ini menjadi satu penjaga penting bagi diri kita? Karena tentu saja kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, continue, yang sustain bahasa anak sekarang, yang berlanjut, bersambung, menjadi kerutinan, kebiasaan, diistiqomahkan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, jadi perhatiannya bukan pada jumlah sedikit atau banyak, bukan pada ukuran besar atau kecil, tetapi yang menjadi perhatian adalah dawam, continue, terus-menerus, istiqomahnya. Itu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa amal yang dawam ini baik dalam beberapa segi. Di antaranya segi pertama, amal yang dawam, yang terus-menerus dilestarikan, insya Allah memungkinkan kita menjadi husnul khatimah. Di akhir hidup kita di atas amal tersebut. Imam Al-Ghazali punya qaul di tempat yang lain, sayamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Akan mati seorang hamba pada apa yang dia biasakan hidup di atasnya. Kami di Jogokarian punya seorang muadzin namanya Pak Haji Said Jososuito. Orang yang selalu bersemangat ke masjid, yang selalu hadir awal, pulang, belakangan kalau ke masjid. Dan kebiasaan beliau senang ke masjid, terbawa. Sampai suatu hari jalan bersama dengan teman-temannya menuju masjid, di waktu menjelang salatul asar, beliau tiba-tiba di tengah jalan jatuh terkulai. Dibawa ke dokter, kata dokter, oh ini jatuh karena meninggal. Maksudnya gimana dok? Meninggal karena jatuh? Bukan, ini jatuh karena meninggal. Saat berjalan itu ruhnya sudah diambil Allah dengan lembutnya sehingga jasadnya sudah tidak lagi ya tertopang oleh ruh lalu jatuh. Jadi meninggal dulu ini baru jatuh. Masya Allah, tabarakar rahman. Guru saya, Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil Pelawasan, itu selalu berdoa, ya Allah, saya ingin mati husnul khatimah, ya Allah, sedang memperjuangkan agamamu, ya Allah, tidak merepotkan banyak orang, ya Allah, begitu. Dan pada suatu hari beliau diminta untuk memberikan tausiah dalam sebuah maulidin Nabi SAW, naik ke mimbar, ya, dijemput oleh panitia ke tempat lokasi, naik ke mimbar, biasanya kan tausiah dulu baru doa. Ini naik ke mimbar tiba-tiba mimpin doa. Dan sampai lafaz ya arhamar rahimin, irhamna, blek, jatuh beliau. Tidak lama kemudian wafat, diantar ke rumah. Jadi betul, ya husnul khatimah insya Allah, sedang berjuang di jalan Allah insya Allah, dan ya tidak merepotkan orang karena panitia itu hanya jemput dalam keadaan masih sehat, mengembalikan kondur dalam keadaan sudah wafat. Tabarakar rahman. Yang kedua, amal yang istiqomah, amal yang dawam, yang kontinu itu lebih melatihkan keikhlasan bagi kita sampai nanti mencapai puncak keikhlasan. Karena dengan didawamkan itu, kita menjadi semakin tidak peduli apakah dilihat orang atau tidak, apakah dibicarakan atau tidak, dikomentari atau tidak, dipuji atau tidak, disenyumi atau tidak. Inilah kebaikan dari amal yang kontinu tersebut. Jadi ini mujahadah kita mendawamkan amal. Karena dawam itu menjadi afdal. Orang infak 1 miliar sekali, tetapi habis itu libur infak seumur hidup. Akan kalah dengan orang yang mungkin infaknya, kalau di Indonesia mungkin hanya 10.000 sehari, tetapi terus istiqomah, setiap hari dia keluarkan. Orang ya sangat semangatnya, wah saya pengen qiyamul lailnya kayak Rasulullah SAW. Diceritakan Ibnu Abbas, itu rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai Al-An'am. Lalu dia sholat dari mulai ba'da isya selesai menjelang subuh 3 kali. Malam keempat kena tipes, opnam masuk rumah sakit, kemudian discontinue gitu ya. Tidak bisa dilanjutkan. Akan kalah keutamaannya mungkin dengan orang yang melanjutkan semangat Ramadannya di bulan Syawal dengan alhamdulillah bisa bangun jam 3:30, setengah jam sebelum subuh. Lalu kemudian dia niati 2 rakaatnya sebagai tahajud, 1 rakaatnya witir.
Tapi istiqomah terus-menerus. Tentu kita tidak bicara banyak juga lebih baik kalau istiqomah gitu ya. Tapi isunya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal dawam, soal istiqomah. Itulah mujahadah kita untuk menjaga diri kita dalam kebaikan. Kalau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika memberi nasihat tentang bagaimana kita menjaga amal kita, beliau mengatakan, 1, bereskan yang fardu. 2, kalau sudah beres yang fardu, tambahkan 1 sunnah. Biasakan sunnah itu selama waktu tertentu, misalkan 3 bulan, 4 bulan. Setelah terasa terbiasa, nyaman, tidak membebani, maka kemudian tambah lagi 1 sunnah berikutnya, jika kita mampu. Begitu seterusnya. Dari semua sunnah-sunnah yang kita mampu lakukan itu, simpan 1, rahasiakan. Hanya kita dan Allah yang tahu. Itu yang akan menjadi pengikat kebaikan semuanya. Kalau yang 1 itu sudah kita sembunyikan, kok ketahuan orang, maka tambahkan lagi 1 yang kita bisa rahasiakan antara kita dengan Allah ya. Kayak nasyidnya Syekh Misari Rashid Al-Ifasi ya. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun tuhfa la ya'lamuha illallah gitu ya. Jadi ada 1 amal yang selayaknya menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Itu yang kita jaga. Ini mujahadah kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagai sebuah komitmen pribadi untuk muraqabah, untuk kemudian senantiasa merasakan pengawasan Allah, untuk bermuahadah, untuk senantiasa mengisi hati kita dengan niat baik dan mengamalkannya sejauh kemampuan, memprogram, merencanakan program-program ketaatan dan amal saleh kita, untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi apa-apa yang kemudian kita jalankan itu, untuk senantiasa memperbaiki di waktu-waktu berikutnya, untuk berani bermuaqabah, mendisiplinkan diri kita dengan menghukum diri kita kalau kita melanggar komitmen kepada Allah, untuk senantiasa bermujahadah, mengikhlaskan niat, mengistiqomahkan amal. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Pesan Nabi SAW yang kedua adalah wa'at bi'isayyatul hasanata tamhuha. Dan susuli segera keburukan yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya, supaya bisa menebusnya. Yang pertama tadi menjaga takwa. Itu sesuatu yang kita perjuangkan betul-betul. Tapi kita manusia. Ada saat-saatnya di mana kita alpa, di mana kita lalai, di mana kita lengah, di mana kita kalah oleh hawa nafsu, di mana kita kalah oleh bisikan syaitan, di mana kita kalah oleh kepentingan-kepentingan. Lalu kita kemudian melanggar. Lalu kita kemudian jatuh ke dalam dosa. Lalu kita kemudian, ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, berada dalam kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang sejak diciptakan dan tinggal di surga, Allah sudah mengisyaratkan bahwa dia memang tempatnya salah dan lupa. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian adalah dari Adam dan Adam terbuat dari tanah. Rasulullah mengisyaratkan dalam diri kita ada ruh yang berasal dari Allah, yang ukhrawi banget tarikannya, yang ingin segera kembali kepada Allah, merasakan kembali nikmat akhirat. Tapi juga kita dibekali jasad yang terbuat dari tanah, dari bumi. Ada tarikan-tarikan jasad. Tarikan untuk menikmati bumi ini berlama-lama. Maka kalau ibu-ibu ada tarikan buminya itu simple. Anti-aging formula, ya, anti penuaan dini, anti kerut, ya, biar lama-lama di bumi. Dan kita diajak oleh tarikan jasad ini untuk menikmati yang nikmat. Menyukai hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan. Ini adalah sebuah hal yang kita semuanya rasakan. Tetapi Nabi SAW juga mengingatkan, memang kita tempatnya salah dan alpa. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, apabila kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah menghapuskan kalian, lalu menggantinya dengan kaum yang berdosa, lalu memohon ampun kepada Allah, bertaubat, lalu Allah pun menerima taubat mereka dan mengampuni mereka. Ini hakikat penting bahwa kita memang sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam kesalahan. Apalagi dari yang dikisahkan Allah tentang Adam alaihissalam,
Wa waswasa ilaihi masyaitan. Maka setan memberi waswas kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Dua godaan yang paling berat untuk kita tahan itu adalah yang dikatakan setan ketika menggoda Adam dan Hawa. Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata setan kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya Rabb kalian tidak mencegah, melarang kalian dari pohon ini, melainkan karena dia tidak menginginkan kalian untuk menjadi malakain, dua yang punya kuasa. Aw takuna minal khalidin, atau menjadi makhluk yang abadi. Ya, tadi godaan untuk berkuasa dan godaan untuk berlama-lama menikmati sesuatu yang nikmat menjadi abadi, itu sesuatu yang sangat-sangat membuat kita sering jatuh. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa kita baru saja melakukan kesalahan, segera susuli dengan kebaikan. Segera susuli dengan amal saleh. Segera susuli dengan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk menebusnya. Meskipun sebenarnya waktu yang kita gunakan tidak tertebus. Sumber daya yang kita gunakan tidak tertebus. Tenaga yang kita gunakan untuk bermaksiat itu tidak bisa tertebus dengan apa yang kita lakukan berikutnya. Tetapi inilah yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita menyadari kita melakukan satu kesalahan, segera susuli dengan kebaikan supaya bisa menjadi penebusnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, meski demikian tentu ini tidak bisa di-planning dari awal. Di-planning dari awal itu maksudnya hari ini saya antara jam 10 sampai jam 12 mau ajeb-ajeb menikmati maksiat dulu. Nanti jam 12 sampai jam 2 istighfar dan taubat. Tentu tidak bisa di-planning seperti itu karena umurnya kita tidak tahu sampai di batas mana akan diizinkan Allah kita untuk tetap hidup. Jadi ini persoalan tersendiri. Kita tidak bisa membalik logikanya dengan ya kalau begitu ya kita bagi hari ini jam sekian sampai jam sekian maksiat, nanti jam sekian sampai jam sekian taubat dan beramal saleh gitu ya. Kayak saudara-saudara Yusuf itu digoda setan dan mereka percaya kepada setan. Ya, singkirkan Yusuf. Bunuh atau singkirkan dia dari ayah kalian. Lalu habis itu jadilah kalian sebagai orang-orang yang saleh. Jadi ini ternyata modus dari dulu gitu, menjanjikan mengulur waktu bahwa nanti akan ada kesempatan untuk menjadi baik setelah melakukan keburukan. Tapi tentu tidak demikian. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang terlanjur dilakukan. Maka segera susulilah dengan kebaikan-kebaikan. Kita jangan pernah merencanakan ya untuk melakukan dosa. Ya, jangan pernah untuk memplanning untuk berbuat hal-hal yang rusak, hal-hal yang buruk. Barangkali kita terjatuh karena alpa lalai, karena kemudian keadaan-keadaan yang kita tidak sengajai. Mudah-mudahan demikian kesalahan-kesalahan kita. Bukan karena di-planning, bukan karena direncanakan dengan cermat ya, bermaksiat kok direncanakan dengan cermat. Subhanallah. Itu kalau bisa jangan ya, tetapi kita memang karena alpa, karena lalai, karena keadaan tertentu kemudian jatuh dalam kemaksiatan. Pada suatu majelis, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah bikin bingung para jamaahnya. Beliau ketika itu sedang menjelaskan bahwa Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Sebesar apapun dosamu, maka Allah itu ampunannya jauh lebih luas. Sekelam apapun masa lalu, maka rahmat Allah itu lebih luas. Apapun dosamu, Allah akan ampuni. Nah gitu. Ya, itu kan baru menjelaskan begitu. Nanti ada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya kepada beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia bertanya, wahai Ibnu Abbas, kalau aku membunuh saudaraku, apakah dosaku akan diampuni Allah? Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah tidak. Dosamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu pun pergi. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas, Anda ini kok tidak konsisten? Tadi bilang semua dosa pasti akan diampuni oleh Allah. Lalu ada orang bertanya, kalau aku membunuh saudaraku, apakah dosaku akan diampuni Allah? Lalu Anda jawab tidak, dosamu tidak akan diampuni. Anda ini bagaimana? Kata Ibnu Abbas, persoalannya adalah dia yang tanya itu belum membunuh saudaranya. Kalau aku jawab, dosamu diampuni, lah aku mendukung pembunuhan. Nanti dia jalan cari saudaranya. Ya kalau sukses, kalau gagal, dia mati di atas niat membunuh. Celaka dia, gitu kan. Jadi, jangan tanya padaku dosa yang belum kalian lakukan. Kalau tanya padaku dosa yang sudah dilakukan saja.
Jadi apa namanya? Dosanya belum dilakukan kok ditanyakan, ya jelas aku jawab tidak diampuni kok. Saya nggak tahu nanti jangan-jangan dia tidak punya kesempatan untuk bertaubat gitu. Jadi jangan dibalik tadi bahwa ini hanyalah yang terlanjur kita lakukan kesalahan, maka segera kita susuli dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya. Ini panduan yang sangat tepat bagi kita juga dari perantoran menjaga iman. Kalau kita merasa melakukan satu dosa, satu kesalahan, segera tebus. Segera kita susuli dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah menjadikan kebaikan kita sebagai berpahala melampaui dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi pesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Perhatikan objeknya, wa khaliqin nasa, berakhlaklah kepada seluruh manusia, bukan berakhlaklah kepada sesama muslim, bukan berakhlaklah kepada orang-orang mukmin, tetapi berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak kita kepada sesama mukmin, sesama muslim adalah ukhuwah yang softwarenya adalah mahabbah. Akhlak kita kepada orang-orang yang belum mengenal Allah dan Rasul-Nya, yang belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dakwah. Dengan softwarenya namanya rahmah. Kalau rahmah itu hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia, gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang senantiasa kita pegang, ya, wasiat Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tentu karena akhlak adalah cermin dari iman yang ada di dalam dada. Ketika Allah memberikan perumpamaan tentang keimanan, alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, tentang kalimat yang baik, iman yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, kata Allah di ayat ke-24 surat Ibrahim. Apa cirinya pohon yang baik? Asluha tsabitun, akarnya teguh menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang menggapai langit. Apakah hanya sampai di situ perumpamaan pohon yang baik? Akar yang teguh menghunjam, cabang-cabang menggapai langit. Iman itu berupa akidah yang kokoh, akidah yang mengakar kuat, dan ibadah yang membuat kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Tetapi saking pentingnya ciri ketiga ini Allah letakkan di ayat ke-25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabb-nya. Syed Qutb rahimahullah ta'ala memberi keterangan menarik tentang dipilihnya kata ukul untuk menyebut buah. Kenapa bukan samarat atau fawakih, tetapi ukul? Kalau kita mengatakan memberikan buah dalam bentuk samarat, tu'ti samarataha kullahinin bi'idni rabbiha, maka katakanlah kalau ini adalah mangga, kita lempar, kena wajah orang, plek, lalu kita bilang, mohon maaf, itu dikasih mangga. Maka kemudian itu masih bisa disebut sebagai tu'ti samarataha, memberi buahnya. Tetapi yang disebut tu'ti ukulaha, kata ukul, arti asalnya rasa, adalah memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya. Dibersihkan, dikupas, bersih, dipotong kecil-kecil sesuai ukuran suapan, disajikan di dalam wadah yang cantik, diberi hiasan, dibawa dengan nampan, ya, dihaturkan ke hadapan orang itu, ditusuk ke garpunya ini, kemudian disuapkan ke mulutnya sambil tersenyum. Monggo, silahkan. Itu baru namanya tu'ti ukulaha. Orang beriman itu nilai kebaikannya bukan cuma manfaat, tetapi tingginya, keindahannya. Jadi bukan cuma memberi manfaat, tapi ada keindahan dalam pemberian manfaat itu. Itulah akhlak. Itulah puncak dari keimanan, berupa akhlak mulia. Maka dalam riwayat At-Tirmidzi ada hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling bagus akhlaknya.
Maka di sini akhlak menjadi sebuah ibadah yang agung, yang Rasulullah SAW menjaminkan tempat tertinggi di surga bagi orang yang berakhlak mulia. Aku jaminkan surga, ya, sebuah rumah di bagian bawahnya surga untuk orang yang bisa menahan diri dari berdebat meskipun dia benar. Dan berakhlaklah kepada sesama manusia. Semuanya saja dengan akhlak yang mulia. Apapun suku bangsanya, apapun agamanya, apapun yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama-tama adalah akhlak mulia bukanlah soal siapa mereka, tetapi akhlak mulia adalah soal siapa kita. Karena kita adalah pemegang wasiat Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin hadirat, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Banyak sekali buah-buah ilmu yang kami dapatkan dari waktu yang sangat singkat, hanya 50 menit, namun saya pribadi juga mendapatkan banyak sekali ilmu baru yang baru saya dengar dari Ustadz Salim. Kita ada sedikit sisa waktu 15 menit untuk tanya jawab Ustadz. Mungkin kita akan buka satu sesi dulu ya untuk 3 penanya, kita kumpulkan. Jika nanti waktu memungkinkan, baru akan kita buka sesi berikutnya. Kami persilakan mungkin dari Pak Dubes atau dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Kalau teman-teman dari Darul Ulum namanya bukan tanya, ngetes. Mungkin Pak Ustadz, Pak Dubes. Baik, Ustadz, terima kasih sekali Ustadz. Saya senang sekali dengan diingatkan kembali kepada hadis Nabi, pesan terhadap sahabat yang akan merantau dan akan bertugas di satu tempat. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz betul-betul memberi bekal kepada kita. Saya ingin menggarisbawahi yang terakhir tadi mengenai akhlak. Saya kira ini sangat relevan dengan situasi kekinian kita, Ustadz. Bagaimana menjaga akhlakul karimah semacam itu yang betul-betul penting bagi kita, terutama bagi saya pribadi dan teman-teman yang barangkali berkecimpung di dunia diplomasi. Akhlak juga menjadi penting karena ini menjadi cermin dari tampilan kita sebagai bangsa Indonesia dan terutama Muslim. Ini penting untuk kita juga mendapatkan kiat-kiat Ustadz bagaimana kita tentu saja karena kita ini kalau di Afrika Selatan tentu saja di negara yang mereka sebut sebagai negara pelangi, Ustaz. Begitu banyak ragam etnis, begitu banyak ragam agama di sini. Nah, sebagai umat Islam, bagaimana Ustaz kita tetap menjaga keislaman kita, sementara kita harus bergaul dengan mereka yang memang memiliki perilaku yang tentu saja berbeda dengan perilaku yang diajarkan kepada kita. Ini saya kira penting juga bagi kita dan penting juga bagi para Ibnus Sabil yang sekarang sedang di Darul Ulum, karena mereka juga bergaul dengan berbagai bangsa yang berbeda-beda di madrasah mereka, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum, Ayahanda. Tentu
ini menjadi satu concern kita semuanya ya, bagaimana menjadi duta bangsa dan duta sebagai kaum muslimin ya, wabil khusus muslimin Indonesia dalam pergaulan internasional. Tentu di situ ada hal-hal yang memang harus kita betul-betul jaga dari bagian dari mujahadah kita dalam bidang akhlak untuk menampilkan ya kepribadian seorang muslim sekaligus kepribadian seorang muslim Indonesia. Ya tentu semua kita mulai dengan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim memahami ada perkara-perkara yang prinsip dan ada perkara-perkara yang bisa kita sangat-sangat luas di dalam pergaulan kita. Pada perkara-perkara yang prinsip tentu kita jaga ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang lain gitu ya, kepada yang memiliki keyakinan yang lain, yang memiliki kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang lain. Ya, penting untuk menjaga prinsip ini tentu sembari luas dalam perkara-perkara yang memang bukan prinsip di dalam kita beragama ataupun nilai-nilai yang kita yakini. Kita bisa menampilkan ya, kita adalah yang paling indah senyumnya, menampilkan bahwa kita adalah yang paling care, paling ramah dan memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ya, mencontohkan kepada kita untuk bersenyum, bersalam, bersapa, kemudian juga untuk peduli ya kepada lingkungan sekitar, mengamalkan hal-hal sederhana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya dulu ketika kuliah di Teknik Elektro UGM punya seorang dosen yang ketika kuliah di Jepang dia mengislamkan 5 keluarga ya orang Jepang dengan satu perilaku sederhana saja. Perilaku sederhananya adalah peduli pada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ceritanya bermula ketika dia datang pertama kali ke Jepang, kemudian dia berada di sebuah ya kampusnya karena desa katanya dia. Jadi dia di kampus yang desa itu dia bisa ngontrak rumah. Kalau di Tokyo nggak mungkin bisa ngontrak rumah, ya pakai apato sempit-sempit gitu. Jadi dia karena desa itu ada rumah di situ. Nah kemudian di rumahnya ini berhadapan dengan rumah tetangganya yang juga orang Jepang asli gitu ya. Satu hari tetangganya ini pergi liburan gitu, pergi liburan. Waktu itu zaman itu masih orang langganan koran itu cuma dilempar ke halaman ya. Orang langganan koran itu korannya dilempar ke halaman depan rumahnya. Nah, di halaman tetangganya ini dia lihat ada 2 koran. Oh, berarti sudah 2 hari pergi. Nah, lalu dia ambil, dia kumpulkan sampai liburannya 10 hari, itu numpuk 10 koran gitu. Ketika keluarga ini pulang dari bepergian dari liburannya, kemudian dosen saya ini datang berkunjung sambil membawakan bubur kacang hijau. Kok ya masih nyimpen kacang hijau gitu ya. Jadi dia bawain bubur kacang hijau sambil dia bawain koran itu. Ini koran Anda loh. Buat apa Anda kumpulkan gitu ya? Oh, saya itu kan lihat koran Anda ada di depan. Saya khawatir kalau ada koran berserakan di depan rumah, orang tahu kalau rumah ini kosong. Lalu saya khawatir kalau ada orang yang bermaksud kurang baik. Jadi korannya saya kumpulkan, terus saya saya pikir kalau Anda pulang akan saya serahkan. Sambil ini ada makanan khas Indonesia namanya bubur kacang hijau. Silahkan dicicipin nanti untuk memulihkan capek kan dari perjalanan jauh ya. Masya Allah dari situ tercipta sebuah keakraban yang luar biasa, hanya dimulai dengan care kepada tetangga dan kemudian berbagi makanan. Kata dia yang kacang hijaunya juga terbatas, jadi kami cuma perbanyak kuahnya katanya sesuai hadis. Kalau masak diperbanyak kuahnya supaya bisa dibagi gitu ya. Tapi akhirnya terbentuk satu relasi yang sangat baik. Lalu dia dikenalkan dengan relasi dari tetangganya ini. Lama-lama kemudian itu mereka bisa bergaul akrab dan ya itu akhirnya jadi pengajian karena mereka kemudian ikut masuk Islam gitu ya, pelan-pelan dengan pengenalan tentang nilai-nilai yang kemudian diyakini oleh dosen saya tersebut. Jadi saya kira
ini adalah sebuah contoh nyata ya bagaimana kita menunjukkan perilaku kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim dengan care, dengan memberi perhatian, dengan menunjukkan akhlak mulia, dengan kerelaan kita untuk berbagi. Insyaallah ini akan menjadi satu respect dari orang lain paling tidak. Ya meskipun kita tadi menunjukkan ketegasan dalam hal tertentu, misalnya diajak minum bir bareng-bareng sebagai keakraban, tapi kemudian kita bisa menolak, mengatakan, oh mohon maaf, nanti saya bawain bir peletok. Apa itu bir peletok? Itu bir khas dari negara saya, itu tidak beralkohol, nanti kamu coba ya, hangat di badan, ini rempah-rempah. Dan ini the legendary beverage, karena dulu jadi orang lewat Afrika Selatan itu dari Eropa nyari negeri saya, nyari rempah-rempahnya. Nah, ini saya bikinkan minuman yang asli rempah-rempah dari negeri saya. Nah, hal-hal semacam ini insya Allah akan menjadi respect tersendiri dari mereka. Allah alhamdulillah itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada yang raise hand ya, Bapak atau Saudara Askolani, kami persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya memperkenalkan diri ya. Nama saya itu Muhammad Sakum Askolani, Ustadz. Saya masih statusnya pelajar di Johannesburg, South Africa. Sekarang masih menjadi ya bahasa kasarnya masih dikontrak untuk buat imam di Cape Town. Tadi ini saya telat untuk mengikuti kajian ini, mungkin 10 menit terakhir saya hanya sebatas menangkap tentang akhlak. Seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu kadang di madrasah saya itu saya hidup di berbeda bangsa, berbeda karakter, berbeda latar belakang ya. Kemudian dari situ akhlak itu akan muncul berbeda-beda dalam segi penilaian masing-masing negara. Misal akhlak seperti ini menurut Indonesia itu tak bagus, tapi menurut orang lain itu bagus sekali. Bahkan respect yang bagus seperti itu sering muncul tengah-tengah pergaulan kita sesama teman, sama relasi itu seperti itu, sering terjadi seperti itu. Jadi kita sering awal-awal kita datang itu sering salah tingkah. Oh ini tak bagus, seperti ini tak bagus. Padahal di Indonesia respeknya seperti itu. Mungkin bisa kasih pencerahan Ustaz tentang itu. Baik. Ustaz. Barakallahu fikum. Ada akhlak ya yang sifatnya universal. Artinya yang namanya jujur dimanapun baik, yang namanya tawadhu dimanapun baik, yang namanya dermawan ya, itu dimanapun baik. Itu kalau soal akhlak insya Allah sifatnya universal. Tapi kalau yang sifatnya adab ya, sifatnya etika dan etiket, tentu kita memang harus ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita harus mau belajar, mau menyesuaikan diri, mau mengerti, mau kemudian melihat dari perspektif mereka juga. Itu sesuatu yang akan menjadi hal yang mereka hargai, mereka apresiasi kalau kita mau mengerti tentang mereka. Nah, ini ya kita perlu mau belajar, mau menelaah kenapa kita punya sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka, ya. Baik menurut mereka belum tentu positif di mata kita. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, memang agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Kita harus open-minded ya dalam soal seperti ini. Kita harus terbuka ya, menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang ya,
proses ya dari orang memahami ya berbagai nas-nas syariat keagamaan ya di berbagai wilayah ya mengalami dinamika ya berdasarkan mazhab maupun berdasarkan lingkungan. Nah, tentu kita harus melihat hal semacam itu sebagai sesuatu yang ya dinamis, dan kita tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi insya Allah kalau soal akhlak itu universal. Misalnya kita suka bagi-bagi Indomie, itu insya Allah tetap akan dinilai baik. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Salim. Tampaknya waktu juga yang harus memisahkan nih Ustadz, karena kami di sini sudah jelang berbuka dan harus bersiap-siap. Alhamdulillah, saya pribadi sudah mendengar nama Ustadz Salim dari awal-awal Ustadz Salim menulis buku. Kebetulan saya satu angkatan dengan Sofwan Albana Khairuzat divisi UI Ustadz. Jadi ya. Oh, Masya Allah. Siap. Teman-teman aktivis dakwah juga di sana, dan akhirnya sering mendengar nama Ustadz Salim. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk langsung bertatap muka dan mendengarkan untayan-untayan ilmu dari Ustadz Salim. Insya Allah kami semua di sini dan teman-teman yang mendengarkan dari kediaman masing-masing bisa mengambil hikmah dan menerapkannya di kehidupan kami di perantauan ini, Ustadz. Mohon doanya bagi kami di sini untuk bisa diberikan kelancaran dalam bertugas, dalam belajar, dan kesehatan. Kita kembali mudik ke Indonesia ketemu dengan keluarga kami masing-masing. Amin, insya Allah. Juga insya Allah di sini akan senantiasa mendoakan Ustadz dan teman-teman di Jogokarian untuk terus menginspirasi, bukan hanya se-Indonesia, tapi Masjid Jogokarian itu sangat kesohor sampai seluruh dunia. Banyak yang studi banding ya Ustadz ya ke Jogokarian ya dari seluruh dunia. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan Ustadz. Untuk teman-teman WNI, insya Allah. Untuk teman-teman WNI di Afrika Selatan, insya Allah besok kita masih ada kajian menjelang zuhur jam 10 dengan Ustadz Abi Maki. Masya Allah. Kiranya bisa kembali bergabung. Terima kasih Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustadz. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami pamit juga di sini, sudah cukup larut. Jazakallah. Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.